Kembali melanjutkan edisi X-Men franchise. Kali ini kita sampai di akhir saga Jean Grey, film yang sempat mengalami penundaan penayangan beberapa kali, tapi bukan karena pandemi, melainkan terdapat sejumlah kendala teknis yang pada saat itu Fox sedang dalam proses diakuisisi oleh Disney. Ya udah, langsung saja. Ulang tahun si dia, hadiahnya batu akik. Ini dia X-Men Dark Phoenix. Varian Here We Go Again. Welcome to Rewatch. Seperti biasa, sebelum kita mulai rewatch kita kali ini, kita harus kasih spoiler warning terlebih dahulu agar kalian yang belum pernah menyaksikan film ini bisa merasakan cinema experience yang jauh lebih maksimal ketika kalian baru pertama kali tahu mengenai film yang satu ini. Film ini disutradarai oleh Simon Kinberg, dirilis pada tahun 2019 dan dibintangi oleh James McAvoy sebagai Charles Xavier alias Profesor X, Michael Fassbender sebagai Eric Lancer alias Magneto, Jennifer Lawrence sebagai Raven Darkholme alias Mystique, Nicholas Hoult sebagai Hank McCoy alias Beast, dan juga ada Sophie Turner sebagai Jean Grey alias Phoenix. Pada tahun 1975, Jean Grey masih berusia 8 tahun kala itu. Bersama orang tuanya, John dan Elaine, mereka sedang dalam perjalanan. Tanpa sengaja, Jean mengganggu konsentrasi ibunya dengan menggonta-ganti siaran radio, hingga dia menjadi kewalahan dengan suara-suara berisik di kepalanya, lalu berteriak yang membuat mereka mengalami kecelakaan hebat yang dalam prosesnya membunuh Elaine. Jean Grey sendiri selamat dari kecelakaan dahsyat tersebut tanpa cedera sedikit pun. Di rumah sakit, Charles Xavier menjenguk dan menghibur Jean Grey. Charles meyakinkan bahwa kekuatannya itu adalah sebuah anugerah dan kelebihan, lalu membawa Jean menuju ke Xavier School for Gifted Youngster, di mana Charles berharap bisa melindunginya dan mengontrol kekuatannya agar digunakan untuk kebaikan. Beberapa tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1992, 8 tahun pasca serangan Apokalips di bumi, X-Men kini dianggap dan dipuja sebagai pahlawan di dunia. Presiden Amerika meminta X-Men untuk membantu NASA dalam sebuah misi penyelamatan sebuah pesawat ulang-alik yang bernama Endeavour yang mengalami kerusakan di orbitnya yang diduga akibat suar matahari. Pihak NASA kehilangan komunikasi dengan awak Endeavour. X-Men pun memulai misi penyelamatan astronot meskipun kondisi X-Jet diragukan untuk bisa sampai ke luar angkasa. Raven alias Mystique memimpin tim X-Men yang terdiri dari Jean Grey, Scott Summers alias Cyclops, Hank McCoy alias Beast, Ororo Mondro alias Storm, Kurt Wagner alias Nightcrawler, dan Peter Maximoff alias Quicksilver. Charles sendiri mengawasi melalui Cerebro. Mereka pun menemukan pesawat tersebut dan dengan cepat Nightcrawler dan Quicksilver berteleportasi untuk mengevakuasi para astronot menuju ke X-Jet. Sialnya, salah satu astronot luput dari evakuasi karena sedang berada di ruang mesin. Nightcrawler pun akhirnya kembali ke Endeavour bersama dengan Jean Grey. Namun di saat bersamaan, suar matahari semakin mendekati mereka. Nightcrawler akhirnya berhasil menyelamatkan astronot tersebut, sementara Jean Grey memutuskan untuk menahan laju suar matahari dan terjebak dalam pesawat. Jean Grey pada akhirnya menyerap seluruh energi suar matahari yang membuat Endeavour akhirnya meledak. Tubuh Jean Grey yang tidak sadarkan diri justru terdampar di ruang hampa dan berhasil dievakuasi kembali oleh Nightcrawler kembali ke X-Jet. Jean pada akhirnya tersadar dan X-Men pun kembali ke bumi sebagai pahlawan. Sekembalinya di Xavier School, Charles meliburkan sekolah dan memerintahkan Hank McCoy untuk memeriksa kondisi kesehatan Jean. Sementara Raven marah terhadap keputusan Charles yang terlalu egois menjalankan misi yang hampir saja merenggut nyawa Jean. Charles sendiri berkilah bahwa resiko apapun harus ditempuh agar mereka bisa diterima oleh manusia sehingga mutan bisa hidup berdampingan dengan mereka. Di laboratorium, Hank kebingungan memeriksa tubuh Jean Grey karena detektornya tidak mampu mengukur level kekuatan Jean. Di tempat lain, 3 buah benda asing dari luar angkasa mendarat di dekat sebuah rumah di tepi danau tempat pesta makan malam sebuah komunitas berlangsung. Seorang wanita yang bernama Margaret mencoba menenangkan anjingnya yang terus-terusan menggonggong, dan tiba-tiba dia bertemu dengan 3 alien dari ras Debari yang mendekatinya dan membunuhnya bersama anjingnya. Pemimpin mereka, Vogue, lalu shape-shifting menyamar menjadi Margaret dan kembali ke pesta makan malam lalu membunuh semua orang yang ada di sana. Vogue lalu kembali berkumpul dengan rekan-rekannya yang menyamar ke dalam wujud manusia. Mereka tiba di bumi setelah mengikuti jalur orbit suar matahari dan tahu bahwa Jean Grey ternyata telah membawa energi tersebut ke bumi. Kembali ke Xavier School, Jean Grey kini merasa jauh lebih kuat, sementara siswa lain memanggilnya dengan sebutan Phoenix dan mengidolakannya. Jean Grey lalu bergabung dengan Scott dan siswa lainnya yang sedang berpesta di halaman. Di sini, Raven mencoba berdiskusi dengan Hank mengenai kemungkinan dirinya meninggalkan X
X-Mansion untuk menjalani hidup mereka sendiri bersama dengan Hank. Namun Hank McCoy meyakinkan Raven bahwa dirinya masih dibutuhkan di X-Men. Sementara itu, Jean yang terus-menerus minum mulai merasakan keanehan setelah dipicu oleh api unggun yang dinyalakan oleh para siswa. Jean pun akhirnya kehilangan kendali atas kekuatannya dan menghempas semua siswa yang ada di tempat tersebut dengan menggunakan kekuatannya. Di tempat lain, Charles yang menghadiri sebuah acara seremonial X-Men bersama dengan petinggi Amerika Serikat memutuskan untuk pulang lebih cepat karena merasakan ada sesuatu yang terjadi terhadap Jean Grey. Ketika tiba di X-Mansion, Charles bersama Hank dan Raven menggunakan Cerebro agar bisa berkomunikasi dengan Jean yang tidak sadarkan diri dan kekuatan psikisnya mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Hank dan Raven pun akhirnya sadar bahwa Charles ternyata telah menekan ingatan Jean tentang kecelakaan mobil di masa kecilnya dengan tujuan untuk melindungi Jean Grey dari rasa sakit dan rasa bersalah serta rasa trauma. Suara asing terus-menerus terdengar di telinga Jean, membuat Jean Grey terbangun dan memaksa Charles untuk keluar dari kepalanya. Scott pun akhirnya menuju ke kamar Jean untuk memeriksanya. Jean Grey rupanya kini mengetahui bahwa Charles telah berbohong mengenai ayahnya yang ternyata masih hidup dan akhirnya memutuskan untuk meninggalkan X-Mansion. Di tempat lain, Vogue bersama Jones dan The Barry yang lainnya mengungkap kekuatan yang ada di tubuh Jean Grey bisa digunakan untuk membangkitkan ras mereka kembali yang hampir punah dan mereka berniat untuk membangun peradaban mereka kembali di bumi. Sementara itu, Jean Grey kembali ke rumah masa kecilnya dan menemukan ayahnya, John, yang ternyata memang masih hidup. John terkejut mengetahui wanita yang ada di hadapannya adalah anaknya, Jean Grey. Di dalam rumah, Jean menyadari bahwa John hanya memajang foto ibunya, Elaine, dan tidak ada satupun foto dirinya. Jean lalu melihat jauh ke dalam pikiran John dan menemukan ingatan di mana John rupanya rela menyerahkan Jean kepada Charles Xavier karena menganggap Jean ini sakit dan aneh serta bertanggung jawab atas kematian Elaine, istrinya. Jean marah setelah mengetahui fakta tersebut. Sementara di saat yang sama, X-Men tiba untuk menjemput Jean kembali. Kemarahan Jean semakin menjadi ketika suara sirine mobil polisi mengganggunya dan membuat dirinya mengempaskan seluruh mobil petugas. Jean Grey pun akhirnya terlibat perselisihan hebat dengan rekan setimnya, mulai dari Nightcrawler, Storm, Cyclops, dan Quicksilver yang mencoba menenangkan Jean. Setelah semua upaya sia-sia, akhirnya Raven mencoba mendekati Jean untuk menenangkannya. Namun ketika Raven menyentuhnya, Jean Grey melepaskan ledakan energi yang hebat yang mengempaskan tubuh Raven dan membuatnya tertusuk patahan kayu. Melihat Raven sekarat, Jean Grey pun akhirnya sadar, menyesali perbuatannya lalu terbang meninggalkan tempat tersebut. Sementara Hank McCoy hanya bisa pasrah dan menyimpan dendamnya yang menggebu-gebu terhadap Jean Grey atas kematian Raven di depan matanya. Setelah pemakaman Raven, Hank marah dan menyalahkan Charles yang selama ini terlalu percaya terhadap kekuatan Jean Grey yang bisa dia kendalikan. Akibat tindakan Jean Grey menyerang kepolisian, kini kepercayaan manusia terhadap mutant akhirnya kembali rusak, di mana Charles juga tidak bisa lagi mendapatkan bantuan dari pemerintah. Di tempat lain, Jean menyesali perbuatannya yang tidak dia sadari dan kekuatannya yang tidak bisa dia kendalikan. Sementara itu, Vogue, Jones, dan The Barry menuju ke rumah masa kecil Jean Grey dan memaksa John untuk menceritakan mengenai Jean. Karena John menolak, maka Vogue akhirnya membunuh John setelah mendapatkan ingatannya tersebut dengan menggunakan kemampuan telekinesisnya. Kembali ke Jean yang memutuskan pergi ke Genosha, di mana dia berharap mendapatkan perlindungan dari kelompok mutant yang dipimpin oleh Erik Lancer alias Magneto. Erik malah curiga melihat bekas darah di baju Jean dan terus-menerus mempertanyakannya. Jean sendiri enggan menjawab hingga pasukan militer dengan menggunakan helikopter mendarat di pulau tersebut. Sang kapten lalu meminta Erik untuk menyerahkan Jean yang mereka yakini ada di sana. Baling-baling helikopter tiba-tiba berputar kembali yang membuat sang kapten mengira itu adalah perbuatan Magneto. Rupanya Jean Grey mencoba membunuh mereka dengan menggunakan baling-baling helikopter. Erik dengan sekuat tenaga mencoba menahan kekuatan besar Jean agar bisa membuat pasukan militer segera meninggalkan tempat tersebut dan terhindar dari jatuhnya korban. Setelah mereka pergi, Erik pun akhirnya meminta Jean untuk meninggalkan Genosha. Di tempat lain, Vogue tiba di sebuah bar dan menemukan Jean menyamar menjadi seorang tua. Vogue lalu meyakinkan Jean untuk bergabung dengannya agar bisa mengendalikan kekuatannya. Vogue sendiri meyakinkan Jean karena dia tahu betul siapa Jean yang sebenarnya. Di X-Mansion, Scott Summers memberitahu Charles bahwa Hank tidak ada di kelasnya. Rupanya, Hank terbang menuju Genosha menggunakan X-Jet untuk meminta bantuan Erik. Hank akhirnya memberitahu Erik bahwa Jean telah membunuh Raven yang tentu saja membuat Erik marah dan berniat untuk membalas dendam. Kembali ke Vogue yang membawa Jean ke tempat persembunyiannya bersama dengan The Barry, lalu menunjukkan sebuah proyeksi kronologi peristiwa yang membuat Jean bisa mendapatkan kekuatan kosmik besarnya yang kita sebut sebagai Phoenix Force. The Barry melacak sumber energi tersebut yang menghancurkan planet asal mereka, yaitu suar matahari, dan mereka malah menyaksikan Jean Grey menyerapnya pada saat proses evakuasi Endeavor.
Di malam hari, Eric dibantu oleh mutan telepati lainnya yang bernama Celine berhasil melacak lokasi Jean di New York City. Akhirnya Eric memutuskan kembali menggunakan helm Magnetonya yang telah lama dia simpan. Di X-Mansion, Scott, Storm, dan Nightcrawler memberitahu Charles bahwa Eric dan Hank memutuskan untuk mengejar dan membunuh Jean. Charles pun memerintahkan X-Men untuk melindungi dan mencegah Eric dan Hank membunuh Jean. Nightcrawler pun membawa mereka dengan berteleportasi ke New York. Sementara itu, Eric, Hank, Celine, dan mutan lainnya yang bernama Ariki tiba di lokasi dan bersiap untuk membunuh Jean. Tim Charles dan tim Eric pun akhirnya saling bentrok di jalan di tengah-tengah warga sipil yang ketakutan. Celine menahan Nightcrawler ketika dia mencoba berteleportasi ke dalam gedung tempat Jean berada. Eric akhirnya masuk ke dalam gedung berhadapan dengan Jean Grey dan Vogue, namun usahanya gagal membunuh Jean. Malahan berbalik, Jean Grey lah yang hampir membunuh Eric dengan meremukkan helm di kepalanya lalu memecahnya menjadi potongan-potongan tajam yang menusuknya dan menjatuhkannya. Dengan bantuan Storm, Charles menghadapi Celine dan Ariki agar bisa masuk menemui Jean. Charles kembali mencoba untuk meyakinkan Jean bahwa dia bisa mengendalikan kekuatannya. Namun Jean Grey malah memanipulasi tubuh Charles sehingga Charles bisa berjalan menelusuri anak tangga untuk mendekati Jean dan Vogue. Charles pun meminta maaf karena telah merusak pikiran Jean selama ini dan dia akhirnya membiarkan Jean masuk dan melihat ke dalam pikirannya untuk menunjukkan ingatan mengenai John yang menyerahkan dirinya kepada Charles pasca kejadian kecelakaan yang membunuh ibunya. Charles tidak pernah berputus asa kepada Jean Grey dan inilah yang membuat sisi baik dan kepercayaan Jean Grey kembali terhadap Charles. Namun Vogue malah kembali meyakinkan Jean untuk melepas kekuatannya agar diberikan kepada Vogue. Transfer kekuatan pun akhirnya dimulai. Beruntung sesaat sebelum seluruh energi kosmik berpindah ke tubuh Vogue, Scott Summers datang memisahkan mereka berdua dengan optic blastnya. Tiba-tiba unit kontrol mutant datang untuk menangkap semua mutant yang ada di tempat tersebut, termasuk Charles dan Eric. Sementara Vogue berhasil lolos setelah terhempas oleh serangan Scott Summers. Mereka semua lalu dikurung di sebuah kereta untuk dibawa ke penjara khusus untuk para mutant. Dalam perjalanan, Charles sendiri meyakinkan Eric dan Hank bahwa kekuatan Jean bukanlah berasal dari dalam dirinya, melainkan dari sesuatu yang lain. Dan dia yakin Vogue akan datang kembali untuk mengambil kekuatan kosmik Jean yang masih tersisa. Benar saja, tiba-tiba komplotan The Barry tiba dan menyerang kereta. Para petugas unit kontrol mutant dibuat terdesak dan tidak bisa menjatuhkan The Barry. Akhirnya petugas yang tersisa membebaskan X-Men untuk menghadapi The Barry dan menghalangi upaya mereka menculik Jean yang ditahan di ruangan terpisah. Sayangnya, Celine dan Ariki kehilangan nyawanya dalam pertarungan tersebut. Nightcrawler, Magneto, Storm, dan Hank alias Beast mengerahkan seluruh kemampuan mereka untuk menaklukkan The Barry yang ternyata memiliki kemampuan penyembuhan regeneratif yang super cepat. Vogue yang kini jauh lebih kuat dengan energi kosmik Phoenix Force akhirnya tiba untuk merebut Phoenix Force tersisa di tubuh Jean. Tidak ada yang bisa menahannya, termasuk Magneto yang memanfaatkan seluruh persenjataan militer namun berakhir sia-sia. Charles dengan cepat mendekati Jean Grey dengan dibantu oleh Cyclops dan mencoba untuk membuat Jean tersadar. Pada saat X-Men sudah mulai terdesak, Jean Grey akhirnya bangkit untuk menyerang Vogue dan melindungi seluruh mutant pada saat dia menghancurkan kereta. The Barry yang masih hidup mencoba menyerang Jean, namun dengan mudah disingkirkan oleh kekuatan Jean yang semakin tak terbendung. Vogue yang ternyata masih hidup akhirnya kembali mencoba mengambil sisa kekuatan Jean. Jean pun akhirnya rela memberikan Phoenix Force-nya setelah dia melihat Vogue ternyata malah kewalahan menampung seluruh energi Phoenix Force yang tersisa. Vogue lalu meyakinkan Jean bahwa jika Jean membunuhnya maka semua teman-teman X-Men-nya juga akan ikutan mati akibat efek dari energi Phoenix Force yang sangat besar. Benar saja, sebagian tubuh dari Scott Summers mulai hancur. Menyadari kekasihnya terancam, Jean pun akhirnya memutuskan membawa Vogue terbang jauh ke angkasa dan terjadilah ledakan besar yang membunuh Vogue dan membentuk sebuah proyeksi energi Phoenix yang sangat besar. Kejadian tersebut terlihat juga ikutan membunuh Jean yang membuat rekan-rekannya meratapi kepergiannya. Beberapa waktu setelahnya, Xavier School for Gifted Youngsters kini akhirnya berganti nama menjadi Jean Grey School for Gifted Youngsters sebagai bentuk penghormatan atas pengorbanan Jean Grey. Hank McCoy akhirnya menjabat sebagai kepala sekolah yang baru, sementara Storm kini menjadi guru dan Quicksilver telah pulih dari cederanya. Charles memutuskan pensiun dan menuju Paris, di mana dia bisa bertemu dengan Eric Lancer yang menawarinya bermain catur dan menawarinya tempat tinggal untuk Charles sebagai balasan atas kebaikan Charles selama ini yang pernah menawarinya tempat tinggal juga. Mereka pun akhirnya kembali bermain catur seperti kebiasaan mereka sebagai teman lama, sementara dari kejauhan proyeksi energi Phoenix Force membumbung tinggi jauh di angkasa yang menandakan kemungkinan Jean Grey sebenarnya masih hidup.
Dipastikan film inilah yang menutup perjalanan panjang franchise X-Men yang sudah dimulai sejak tahun 2000. Sedikit trivia, film ini menjadi yang kedua kalinya Dark Phoenix Saga dalam komik diangkat ke layar lebar. Seolah mereka ingin memperbaiki kesalahan di kisah Dark Phoenix Saga yang pernah diangkat di film ketiga X-Men pada tahun 2006. Lagian juga karena ini memang diceritakan di timeline yang baru, sementara timeline yang lama sudah dihapus. Jadi wajar saja mereka punya Dark Phoenix Saganya sendiri. Harusnya film ini berakhir dengan epic dan ending yang menggantung untuk kelanjutan franchise. Namun sayangnya film ini harus mengalami reshoot besar-besaran untuk menyesuaikan cerita dengan rumah baru mereka, yaitu Disney dan Marvel Studios. Kabarnya villain yang harus mereka hadapi dan tampil dalam film ini adalah Skrull. Namun sayang harus diganti karena ternyata plotnya hampir mirip dengan Captain Marvel yang juga direncanakan rilis berdekatan dengan X-Men Dark Phoenix. Nah, sekarang kita waktunya membahas mengenai detail yang ada di film ini. Kalau kalian penggemar franchise X-Men pasti tahu detail yang akan tampil di awal film ini, yaitu di logo 20th Century Fox yang pada saat lightingnya memudar hanya menyisakan huruf X-nya saja yang belakangan ikutan memudar, menandakan bahwa ini adalah film X-Men yang digarap di bawah rumah produksi 20th Century Fox. Namun ada yang berbeda dari film-film sebelumnya, di mana huruf X di logo ini terlihat lebih berkobar dengan energi panas merah yang merupakan referensi bahwa X-Men akan menghadapi Phoenix Force yang bakalan memilih tubuh Jean Grey sebagai hostnya. Masih ada tradisi lain yang juga terus dipelihara oleh film-film X-Men, yaitu narasi suara di awal film. Dimulai dari film pertama, narasinya selalu dibuka oleh suara Patrick Stewart yang memerankan karakter Charles Xavier, dan itu terus berlanjut di film X-Men yang juga ikut dia perankan. Sampai akhirnya di film X-Men Dark Phoenix, peran untuk membacakan narasi tersebut diserahkan kepada Jean Grey yang dalam film ini diperankan oleh Sophie Turner. But every few hundred millennia, evolution leaps forward. Historical fact. Sharing the world has never been humanity's. Who are we? Are we simply what others want us to be? Di adegan awal ketika Jean Grey yang pada saat itu masih kecil akhirnya mengeluarkan kekuatannya yang tanpa sengaja membunuh ibunya. Dia di luar kendali malah secara tanpa sengaja menggunakan kekuatannya untuk mengubah siaran radio di mobil yang mengganggu konsentrasi ibunya yang sedang menyetir. Rupanya lagu yang terputar di stasiun radio tersebut bisa dikatakan sebagai spoiler yang akan terjadi di sepanjang film ini. Lagu pertama yang terdengar adalah By the Time I Get to Phoenix yang ditulis oleh Jimmy Webb dan dipopulerkan oleh Glenn Campbell. Lalu siaran radio tersebut berganti dan memperdengarkan lagu yang berjudul Werewolves of London dari Warren Zevon. Nah, kedua lagu tersebut sebenarnya merupakan kiasan mengenai apa yang akan terjadi terhadap Jean Grey, di mana tubuhnya akhirnya menyerap Phoenix Force. Lalu akibat kekuatan yang cukup besar tersebut malah mengubah dirinya menjadi mirip seperti monster yang tak terkendali dan bahkan menyebabkan dirinya menyerang kawan-kawannya sendiri hingga menewaskan Raven alias Mystique. Dalam film ini seluruh anggota X-Men mengenakan kostum dengan desain yang diperbarui yang sepertinya terinspirasi dari komik The New X-Men karya Grant Morrison dengan paduan warna yang menyerupai kostum klasik X-Men First Class yang disutradarai oleh Matthew Vaughn. Jean Grey dan Scott bergabung di pesta rekan-rekannya di X-Mansion. Di sini sekilas kita bisa menemukan penampilan seorang mutant yang mampu memanipulasi molekul di udara menjadi api. Dia adalah Match alias Ben Hamill yang memang terkenal sebagai salah satu mutant pyrokinetic. Lalu ada penampilan Dazzler yang bernyanyi di depan mereka. Dia memang terkenal sebagai ikon penyanyi pop di dunia komik Marvel. Menariknya lagi, keberadaannya sebenarnya sudah ditis sejak lama dan yang menjadi rumor kuat kalau Taylor Swift akan memerankan karakter ini sebagai cameo dalam film X-Men Apocalypse. Namun akhirnya peran tersebut jatuh kepada Houston Sage. Dalam obrolan Hank McCoy dan Raven juga terdapat detail menarik ketika Hank menjelaskan bahwa mereka berdua adalah yang tersisa dari First Class bersama dengan Charles tentunya. Seperti yang kita tahu, Darwin terbunuh di X-Men First Class. Havoc meledak di X-Men Apocalypse. Sementara Mystique menemukan foto otopsi yang mengkonfirmasi bahwa Angel terbunuh dalam proyek Wide Awake milik Bolivar Trax di X-Men Days of Future Past. Sementara Eric membenarkan bahwa Banshee juga menjadi korban. Rupanya baris kalimat tersebut malah menjadi hitung mundur bagi Hank sendiri karena akhirnya Raven Darkholme juga harus tewas yang berarti menyisakan dirinya sendiri yang bertahan sejak X-Men First Class. Dikala Charles Xavier juga sudah memutuskan untuk pensiun. Kita lalu berkenalan dengan karakter baru yang diperankan oleh Jessica Chastain. Dia adalah Vuk dari ras alien The Bari. Ras alien ini diciptakan
diciptakan oleh Stan Lee dan pertama kali debut di komik Avengers isu nomor 4 yang dirilis pada bulan Januari tahun 1964. Sama seperti di film ini, ras The Bari juga memang berada di ambang kepunahan setelah planet mereka dilahap oleh Phoenix Force, yang setelahnya ras mereka yang tersisa mulai memusuhi manusia setelah pesawat mereka terdampar di bumi dan keberadaan mereka malah diolok-olok. Vogue sendiri adalah pemimpin mereka yang dalam film ini merubah dirinya menjadi Margaret, sehingga kita menyimpulkan kalau dia wanita padahal dia harusnya adalah seorang pria. Dia juga punya julukan yaitu Starhammer. Sayangnya ras The Bari dalam komik sebenarnya bukan jenis shapeshifter. Beralih ke Genosha, lokasi Eric Lancer menghabiskan waktu dan memutuskan pensiun sebagai Magneto. Dia menjadi pemimpin seluruh ras mutant yang ada di sana. Dalam komik, Genosha ini adalah sebuah negara terpencil di sebuah pulau, tempat di mana para mutant yang tidak dianggap dan hak-hak atas hidupnya tidak diperhatikan oleh pemerintah. Akhirnya, mereka memilih untuk mengasingkan diri, membentuk koloni dan hidup dengan cara mereka sendiri. Meskipun nama lokasi ini tidak pernah disebutkan dalam film, yang jelas referensinya mengarah ke sana. Di sini kita juga berkenalan dengan karakter mutant lain yang bernama Selene yang diperankan oleh Koda Everhart. Pertama kali debut dalam komik The New Mutants isu nomor 9 yang dirilis pada tahun 1983. Selene ini adalah mutant yang dibekali kemampuan psikis. Dalam komik, Selene diam-diam merupakan salah satu mutant tertua dalam sejarah, bahkan berpotensi lebih tua daripada Apocalypse. Perkiraan usianya adalah lebih dari 17.000 tahun. Dia juga pernah menjadi Black Queen dari Hellfire Club. Salah satu kesamaan antara X-Men Dark Phoenix dan X-Men The Last Stand adalah rumah masa kecil Jean Grey yang ditampilkan sama-sama memakan korban. Kalau X-Men The Last Stand, korbannya adalah Charles Xavier, sementara di sini yang jadi korbannya adalah Raven Darkholme alias Mystique. Nah, di sekitar lokasi rumah masa kecil Jean Grey ini terdapat sebuah mobil dengan tulisan Bishop Power. Ini bukan referensi ke Kate Bishop yang sekarang jadi tokoh utama series Hawkeye ya, melainkan referensi untuk Bishop, karakter yang sempat tampil dalam film X-Men Days of Future Past. Pada saat X-Men ditahan oleh petugas MCU, bukan MCU yang kalian kenal, tapi ini adalah Mutant Control Unit. Seluruh mutant ditahan dengan menggunakan alat yang sama dengan yang digunakan di Deadpool 2. Itu adalah kera inhibitor atau penghambat mutant yang membuat mereka kehilangan kekuatan mereka sebagai mutant. Setelah pengorbanan Jean Grey dengan meledakkan energi Phoenix Force di angkasa dan tidak lagi kembali ke bumi, membuatnya mendapatkan kehormatan ketika Xavier School berganti nama menjadi Jean Grey School for Gifted Youngster. Dalam komik juga kejadiannya serupa ketika Wolverine merubah nama sekolah tersebut menjadi Jean Grey School for Higher Learning. Setelah permainan catur antara kedua sahabat Charles dan Eric, di akhir film kita akhirnya melihat sekelebat kecil burung phoenix melayang di angkasa. Ini mengingatkan kita pada film kedua X-Men X United ketika Jean Grey juga menyelamatkan rekan-rekannya dari derasnya bah air. Lalu sekelebat terlihat kekuatan Phoenix Force-nya. Ini tentu menandakan kalau Jean Grey sebenarnya masih hidup dan harusnya film ini memiliki kelanjutan. Namun sayang, seluruh franchise harus direboot di rumah baru mereka yang sekarang, yaitu di Marvel Cinematic Universe. Makin gak sabaran menantikan kehadiran mereka semua yang entah akan diceritakan dan digarap seperti apa oleh Kevin Feige. Kita lihat saja nanti. Itu saja pembahasan kita kali ini. Kalau ada detail yang terlewatkan, bolehlah kalian tambahkan di kolom komentar di bawah ya, Varian. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton dan juga terima kasih buat kalian yang sudah bergabung di membership community. It's time for me to sign out. My name is Eka. Stay safe and until next time.